Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute tentunya. Kita kembali hadir mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Satu lagi riset artikel yang terbit tahun 2025 di jurnal yang terbaik, Alexandria Engineering Journal. Kita temui satu lagi model peluang yang sangat menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita telah lihat keseringan dalam Rado Institute membahas berbagai jurnal internasional yang berbicara tentang perkembangan model-model peluang yang ada. Nah, untuk saat ini kita coba lihat satu riset artikel lagi yang menjadi rujukan kita pada saat ini, yang masih membicarakan satu jurnal yang terbit di Alexandria Engineering Journal. Oke, kita lihat tahun 2025 dengan judul Statistical Analysis of Disability Utilizing the New Extended Relaxed Inverted Weibull Model. Utilizing the New Extended Relaxed Inverted Weibull Model. Dalam riset artikel ini sekali lagi diperkenalkan tentang suatu generator distribution. Generator distribution kita tahu adalah suatu pembangkit atau suatu pembangkit dari model peluang baru. Dalam riset artikel ini kita temukan suatu generator yaitu New Expanded X Family Distribution. Oke, ini dia. New Expanded X Family of Distribution dengan fungsi densitasnya seperti persamaan 2, ini untuk generator, dan kumulatifnya seperti persamaan 1. Ini kumulatif ini disebut dengan New Expanded X Family of Distribution. Nah, ini generator satu lagi yang kita jumpai dalam suatu riset artikel yang terbit pada tahun 2025. Dalam riset artikel ini kita lihat ada GX besar dan ada GX kecil. Nih GX kecil, ada GX besar. Di mana GX besar dan X kecil ini merupakan baseline distribution yang pada kesempatan dalam riset artikel ini akan digunakan baseline-nya itu Rayleigh Inverted Weibull. Dengan fungsi densitas peluang atau G kecilnya seperti persamaan 4. Dan G besarnya seperti persamaan 3. Nah, jelas ya. Dengan menggunakan persamaan 4 dan 3, masukkan ke dalam persamaan 2, khusus ganti GX kecil, GX besarnya, akan menghasilkan satu model peluang baru yang kita bahas pada saat ini yang kita sebut dengan New Extended Relaxed Inverted Weibull, seperti pada judul jurnal atau NERIW, dengan fungsi densitas peluangnya seperti persamaan 6, fungsi densitas peluang yang terdiri dari 3 parameter, dan fungsi densitas dan kumulatifnya seperti persamaan 5. Nah, inilah yang disebut dengan New Extended Relaxed Inverted Weibull, seperti pada judul riset artikel. Nah, seperti biasa dalam riset artikel ini ada diberikan data. Datanya akan kita gunakan data yang tertera pada tabel. Ada data, mana tabelnya? Dalam riset artikel ini diberikan satu set data. Tabel 12 kalau saya tidak salah, tabel 10. Nah, tabel 12. Ada diberikan suatu data pada tabel 12 ini, cognition disability. Yang akan kita gunakan adalah pada kolom cannot do it at all. Nah, ini datanya kita gunakan. Dengan catatan setiap data nanti dibagi dengan 1000. Oke, data ini nanti akan dibagi 1000. Nah, data yang kolom keempat ini dalam riset artikel ini diberikan bentuk density function dan
Kumulatif density plot dan kumulatif plotnya seperti pada gambar. Jadi data yang nomor 4 tadi dalam riset artikel ini diberikan density plot dan kumulatif plotnya. Kita lihat seperti pada gambar. Nah ini yang berwarna merah ini yang di atas NERIWD itu adalah density plot dari New Extended Rayleigh Inverted Weibull, D-nya itu distribution, dengan kumulatif plot seperti pada gambar yang berwarna merah. Oke, dengan parameter-parameter untuk alfanya 2,9, betanya 0,57, tetanya 5,5. Ini menggunakan data yang di kolom keempat tadi pada tabel 12. Nah, kolom ini. Kolom keempat tabel 12, setiap data nanti dibagi dengan 1000. Akan menghasilkan density plot seperti gambar 10, khusus yang merah. Dan kumulatif plot seperti persamaan 11. Dengan parameter-parameter seperti tabel 15. Dan AIC-nya adalah 57 seperti pada tabel 14. Oke, kita coba langsung saja kita pergi ke R kita buka file OpenScript. Oke, ini dia. Ini data kita. Nah, ini adalah data yang kita gunakan pada kolom keempat. Nih, kita run. Nah, setiap data dibagi dengan 1000. Oke, ini data kita. Ini data. Nah, inilah data yang digunakan pada riset artikel. Oke. Lalu, menurut teori tadi diberikan generator distributionnya adalah New Expanded X Family. Ada GX kecil dan ada GX besar. Ini fungsi densitas yang dihasilkan dengan menggunakan generator distribution New Expanded X Family. Ada dua parameter, ada satu parameter theta. Ada parameter 1. Dan ini kumulatifnya. Oke, kumulatif. Nah, dengan menggunakan baseline distributionnya yaitu Rayleigh Inverted Weibull dengan GX kecil, GX besar. GX kecilnya ada dua parameter 3 dan parameter 2. Dengan menggunakan GX kecil dan GX besar pada baseline, masukkan GX kecil, GX besar ini ke dalam generator distribution. Oke, untuk mengganti GX kecil, GX besar, akan menghasilkan fungsi densitas peluang yang disebut dengan fungsi densitas peluang New Extended Rayleigh Inverted Weibull dengan fungsi densitas peluang sebagai berikut. Nah, kita blok. Dan kumulatifnya seperti yang kita blok. Nih kumulatifnya. Jadi mudah. Nah, seperti biasa kita coba jalankan coding dari log likelihood, lalu kita nanti akan intip dengan menggunakan optim. Oke, jalan. Kita intip dengan menggunakan optim. Oke, kita coba lihat parameternya. Oke, sangat baik sekali. Parameter yang sama-sama, ini sangat sama sekali. Ini parameter alfa, ini parameter, ini theta tadi. Ini sesuai dengan alfa, ini sesuai dengan tetanya. Jadi kalau kita lihat riset artikelnya, ini tadi, ini ada alfa, B tetanya 5,5 sama, ini 2,9 sama, 0,57 sama seperti riset artikel yang kita miliki. Oke, dengan nilai minus log likelihood 25 dalam riset artikel, minus log likelihoodnya sama 25 juga. 25, oke. Sama semua. Dengan konvergen menuju bilangan 0. Lalu kita dengan parameter yang ada kita susun, beri parameter 1 namanya theta, parameter 2 namanya alfa, parameter 3 namanya theta, kita beri nama. Lalu susun par 1-nya theta, per 2-nya alfa, per 3-nya beta, kita run. Lalu kita berikan komponen untuk uji density plot dan kumulatif plot. Kita run fungsi densitas dan kumulatif. Ingat sekali lagi, jangan pernah dilupakan. Untuk fungsi densitas kita menggunakan XI. Untuk kumulatif kita menggunakan XX. Jadi kita lihat intai
density plot memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Dan kumulatif plot memasangkan kumulatif ampiran dengan kumulatif model. Kita coba run. Kita lihat hasilnya sama-sama. Oh, bisa. Ada yang salah. Kita lihat dulu apa yang salahnya. Oh, ini alfanya not found. Kita ganti. Alpha not found katanya. Nah, ini alpha nih. Kita run dulu semuanya. Ya, kita ulang lagi, kita ulang. Nah, itu dia. Sama persis seperti pada output yang diberikan oleh riset artikel. Jadi kalau kita lihat riset artikelnya tadi, ini outputnya yang warna merah, sama persis dengan output yang kita dapatkan dalam riset artikel. Oke, sekali lagi saya rasa apa yang disampaikan oleh Redo Institute merupakan suatu kajian yang sangat berharga. Kita tidak hanya membahas suatu riset artikel, tapi kita mempertajam dengan coding-coding yang dapat digunakan kapan saja untuk kepentingan penelitian. Saya rasa apa yang kita sampaikan dalam Redo Institute ini sangat baik sekali. Dan kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.